Halo Falconers, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama gue Ica. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Rider of Justice tahun 2020. Singkatnya, film ini menceritakan seorang pasukan khusus yang mengambil cuti dari militer demi membalaskan dendam kematian istrinya kepada para gangster paling disegani di Denmark. Oke lah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek bersama cucunya yang hendak membeli sepeda berwarna biru. Namun si penjual itu hanya mempunyai sepeda berwarna merah. Pada akhirnya si penjual menyuruh kakek itu kembali lagi nanti dan ia akan menyediakan sepeda berwarna biru. Setelah itu si penjual langsung menghubungi anak buahnya untuk mencuri sepeda warna biru di area sekolah. Esok harinya ternyata pemilik sepeda itu bernama Matilda, dan karena sepedanya telah dicuri ia tidak bisa berangkat ke sekolah. Ditambah lagi mobil yang sering ibunya gunakan ternyata malah mogok. Lalu ibu Matilda menghubungi si ayah, yang kebetulan akan pulang setelah selesai berperang di Afghanistan. Namun sayangnya ayah Matilda yang bernama Markus ia mengatakan kalau ia harus menjalani latihan terlebih dahulu selama 3 bulan, dan tak bisa pulang sesuai janjinya. Pada akhirnya mau tidak mau Matilda dan ibunya harus menunggu lagi selama 3 bulan untuk bertemu ayahnya yaitu Markus. Setelah itu Matilda yang akan berangkat ke sekolah akhirnya memutuskan untuk naik kereta diantar oleh ibunya. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan dua pria yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Pria itu bernama Otto dan temannya bernama Lenar. Namun karena Otto dan Lenar tidak bisa mencapai target perusahaan, pada akhirnya mereka berdua dipecat pada hari itu juga. Singkat cerita, Otto terlihat hendak pulang menggunakan sebuah kereta. Di sana ia melihat seorang pria yang membuang makanannya, yang padahal sama sekali belum dimakan. Lalu Otto juga melihat laki-laki bertato yang cukup sangar berada di kereta itu. Tak lama kemudian Matilda dan ibunya juga datang menaiki kereta tersebut. Otto yang melihat ibu Matilda berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk, ia pun menyuruh ibu Matilda untuk duduk di tempat duduknya. Ketika kereta berjalan, secara mengejutkan tiba-tiba sebuah kecelakaan menimpa mereka. Ibu Matilda dan orang-orang yang sedang duduk di samping harus tewas mengenaskan. Singkat cerita, Otto yang hanya mendapatkan luka ringan ia hendak pulang ke rumahnya. Namun ketika ia berjalan ia melihat Matilda yang tengah trauma akibat kepergian ibunya. Di waktu yang sama Markus didatangi atasannya untuk mengatakan kalau Markus harus segera mengambil cuti karena istrinya kini telah tiada. Singkat cerita, Markus pulang untuk menemui Matilda. Markus merasa bersalah karena ia tak bisa melindungi istrinya dan hanya sibuk bekerja. Setelah itu Markus pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad istrinya. Di sana dokter tidak menyarankan Markus untuk melihatnya karena akan menimbulkan trauma atau depresi. Namun Markus tetap ingin melihat istrinya untuk terakhir kali. Sementara itu saat Otto di rumah, ia melihat berita kalau peristiwa di kereta itu juga menewaskan ketua gangster bernama Eagle. Otto yang mengetahui kalau gangster Eagle adalah musuh bebuyutan gangster Justice. Ia berspekulasi kalau peristiwa di kereta itu bukanlah kecelakaan, melainkan kejadian yang disengaja. Tanpa banyak bacot, Otto langsung mendatangi kepolisian dan mengatakan semuanya. Otto juga sempat melihat di kereta itu ada seorang pria yang membuang makanan yang sama sekali belum dimakan dan orang itu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Di sini polisi yang mendengar hal itu hanya beranggapan kalau Otto sedang mengarang. Lagi pula tidak ada bukti apa-apa untuk menuduh geng Justice melakukan hal tersebut.
Esok harinya Otto menemui temannya yaitu Lenar. Di sini Otto meminta Lenar membobol server kereta api untuk mengetahui siapa orang yang membuang makanan lalu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Otto sangat yakin kalau orang tersebutlah yang membuat kecelakaan itu terjadi. Otto juga menganggap kalau para polisi tidak akan mengusut kasus tersebut dan akan tetap berdalih kalau kejadian itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Okay. Sementara itu Markus dan Matilda masih merasa sangat kehilangan atas meninggalnya sang ibu. Markus sendiri selalu menyembunyikan kesedihannya agar Matilda cepat melupakan kejadian tersebut. Tak lama kemudian Otto dan Lenar mendatangi rumah Matilda dan bertemu dengan Markus. Markus bertanya bagaimana Otto dan Lenar menemukan rumahnya. Otto menjawab kalau hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah, yaitu karena Lenar adalah ahli pembobol server. Lewat server yang dibobol oleh mereka, mereka tahu kalau ayah Matilda adalah seorang veteran perang. Di sana mereka ingin menjelaskan kalau kecelakaan kereta itu adalah hal yang disengaja. Mereka meminta Markus untuk ikut mengusut kasus tersebut. Markus yang mendengar hal itu langsung menyuruh mereka mengobrol lebih detail di gudangnya. Di gudang itu mereka menjelaskan kalau Otto melihat seorang pria yang sangat ia curigai telah membuat kereta itu seolah-olah mengalami kecelakaan. Karena di dalam kereta itu juga ada ketua gangster yang sepertinya sedang diincar. Otto juga menjelaskan kalau ia sudah melaporkan ke polisi, namun para polisi menganggap kalau peristiwa itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Markus yang mengetahui kalau istrinya tewas bukan karena kecelakaan biasa. Jelas saja ia bertekad untuk segera membalaskan dendamnya. Markus meminta Otto dan Lenar menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Namun sayangnya di sini Otto dan Lenar hanya dapat menemukan foto yang terekam di CCTV dan tidak tahu sama sekali tentang identitas orang tersebut. Setelah itu Otto dan Lenar memutuskan menemui seorang temannya yang dapat mendeteksi pengenal wajah agar mereka bisa menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Esok harinya Otto dan Lenar menemui teman mereka yang bernama Emen. Emen ini adalah pria gendats yang terlihat bodoh, namun ia sebenarnya sangat jenius. Seharian mereka terus mencocokkan data wajah untuk menemukan tersangka di komputer milik Emen. Namun sayangnya masih belum juga berhasil. Hingga Lenar menyuruh Emen untuk menurunkan tingkat akurasinya menjadi 95%. Namun Emen menjelaskan kalau standar akurasi itu adalah 99%. Dan apabila standar akurasinya diturunkan ditakutkan akan menjadi salah orang. Lenar tetap memaksa karena ia sudah sangat bosan menunggunya. Pada akhirnya Emen menurunkan tingkat akurasi itu menjadi 95%. Dan ternyata mereka berhasil menemukan pria yang selama ini mereka cari. Diketahui kalau pria itu bernama Pele dan ia adalah adik kandung dari ketua gangster Justice. Mengetahui hal itu Otto semakin yakin kalau motif dari kecelakaan itu adalah bentuk serangan gangster Justice kepada ketua gangster Eagle. Di sisi lain Markus sangat marah karena Matilda pulang larut malam. Saat Markus melihatnya ternyata Matilda sedang bersama pacarnya. Di sana Markus menyuruh Matilda untuk segera masuk. Namun pacar Matilda yang bernama Siri malah meledek Markus. Markus yang mendengar hal itu langsung berbalik dan menggaplok Siri. Matilda yang melihat itu merasa sangat kecewa terhadap Markus yang terus saja berbuat arogan. Di dalam rumah Markus hanya bisa meminta maaf kepada Matilda atas kejadian tersebut. Esok harinya saat Matilda hendak berangkat ke sekolah, Markus menyuruh Matilda membawa pacarnya untuk main ke rumah agar Markus bisa meminta maaf. Tak lama kemudian Markus kedatangan Otto dan kedua temannya. Di sana mereka menunjukkan identitas pelaku dari kejadian itu. Tanpa berlama-lama mereka berempat langsung bergegas ke rumah Pele, yaitu adik dari ketua gangster Justice. Sesampainya di sana, Markus langsung bertanya perihal peristiwa kejadian di kereta. Namun Pele malah menodongkan pistol dan menyuruh mereka pergi. Saat hendak naik ke mobil, Markus langsung berbalik untuk mematahkan leher Pele. Otto dan temannya sangat kaget karena melihat hal tersebut. Lalu mereka yang takut sidik jari Markus bisa ditemukan polisi. Akhirnya Lenar berniat akan menghapusnya dengan deterjen. Emen yang sangat membenci para gangster malah terus menendang Pele yang padahal sudah tidak bernyawa. Tentu Lenar berusaha menghentikan itu dan menyuruh Emen untuk segera pergi ke mobil. Lenar menyuruh mereka untuk menunggu di mobil, sementara dirinya akan membersihkan tempat itu. Namun saat mengambil deterjen di dalam, Lenar menemukan seorang pria yang sedang disekap. Lenar yang
ketakutan malah langsung bergegas ke mobil. Malam harinya Matilda membawa Siri pacarnya untuk makan malam bersama Markus. Di sana Matilda menyarankan Markus untuk berkonsultasi dengan psikiater karena Markus sering berbuat arogan setelah pulang dari perang. Namun Markus menolak hal tersebut karena dari dulu wataknya memang sudah sangat keras. Setelah makan Markus pergi ke ruang tengah untuk menonton TV. Di sana ia melihat berita tentang kejadian gangster Justice yang terus membantai orang-orang yang tak bersalah. Hingga pada saat itu juga, Markus bertekad untuk membantai semua gangster Justice. Esok harinya Markus meminta Otto dan temannya berkumpul. Di sini Markus meminta mereka untuk memberikan semua identitas gangster Justice, karena sekarang Markus akan menghabisi mereka semua. Lennart dan Emin langsung setuju untuk membantu. Namun Otto tidak setuju, karena nanti mereka akan terlibat dalam pembantaian. Namun karena terus dipaksa, akhirnya Otto mau ikut bergabung. Lalu mereka akan pergi ke rumah Emin untuk mencari identitas para gangster itu. Saat akan pergi ternyata Matilda datang. Seketika itu juga Otto langsung bersembunyi karena takut Matilda marah karena dulu pernah menyuruh ibunya duduk di kursinya sebelum kecelakaan. Lalu Matilda menanyakan kenapa Otto bersembunyi. Lennart dan Emin menjelaskan bahwa mereka adalah psikiater yang diminta ayahnya datang. Sementara Otto kebetulan adalah teman mereka. Matilda sangat senang karena kini ayahnya mau berkonsultasi dengan psikiater. Sementara itu di lain tempat, orang yang dulu disandera oleh Pele adik sang ketua, kini ia diinterogasi oleh sang ketua yang bernama Tandem. Di sana Tandem menanyakan siapa orang yang telah menghabisi Pele adiknya. Diketahui kalau pria yang disandera itu bernama Bodaska. Tandem mengancam apabila Bodaska tidak memberitahunya, Bodaska akan dibantai di tempat. Bodaska yang ketakutan mengatakan kalau dirinya hanya mendengar orang yang menghabisi Pele terus menyebut nama Emin. Hingga pada akhirnya gangster tersebut akan mencari nama Emin. Di waktu yang sama Markus dan yang lainnya memutuskan untuk mencari identitas gangster itu di gudang milik Markus, agar Matilda tidak curiga tentang apa yang akan mereka lakukan. Namun karena komputer di sana monitornya masih burik, maka Emin menyuruh Markus dan yang lainnya mengambil komputer Emin di rumahnya. Pada akhirnya mereka bertiga bergegas ke rumah Emin untuk mengambil komputer tersebut. Namun saat sampai di sana ternyata sudah ada gangster yang sedang mengintai rumah Emin. Saat mereka hendak masuk rumah, tiba-tiba gangster itu menyerang mereka. Namun Markus yang merupakan seorang veteran perang, ia dapat dengan mudah membantai mereka semua. Ternyata di mobil mereka juga ada Bodaska. Bodaska pun langsung diselamatkan oleh mereka dan akan dibawa ke rumah Markus. Sesampainya di rumah akhirnya Markus menyuruh mereka semua untuk tinggal sementara di sini agar mereka lebih aman dari serangan gangster tersebut. Terlihat di sana mereka semua menjadi semakin akrab dengan Matilda. Esok harinya Markus mengajari mereka cara menembak agar mereka bisa menjaga diri masing-masing dari semua serangan gangster yang kapan saja bisa datang. Di sisi lain para gangster itu sudah tahu kalau Emin mempunyai teman dekat bernama Otto. Dan kini sang ketua menyuruh anak buahnya untuk mencari Emin atau Otto. Malam harinya Otto dan Matilda menjadi semakin akrab. Bahkan pada saat itu Matilda menyuruh pacarnya untuk memotret dirinya bersama Otto untuk diupload di Instagram. Sementara Markus dan Emin kini berhasil meretas ponsel para gangster dan diketahui kalau sebagian gangster itu akan berkumpul di sebuah bar. Samlet med en krydsild her og der. Kom her. Klar. Singkat cerita mereka sudah di depan bar tersebut. Lalu saat para gangster itu hendak pulang, tanpa pikir panjang Markus langsung membantai mereka. Emin yang tadinya berniat membantu, ia tidak tega ketika hendak membantai satu orang, hingga pada akhirnya Markuslah yang menyelesaikan semuanya. Esok harinya ketika geng Justice sedang berkumpul, salah satu anak mereka menemukan video Otto. Hal itu diketahui karena Siri telah mengupload video Otto di Instagram miliknya. Kebetulan juga anak itu satu sekolah dengan Siri. Di sisi lain Lennart sedang berbincang dengan Bodaska. Di sana Lennart bertanya kenapa Bodaska sampai disekap oleh Pele. Bodaska menjelaskan bahwa dirinya anak yang telah dijual ibunya untuk menjadi bahan sodokan.
Lenar juga bertanya apa Bodaska tahu tentang kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang. Bodaska menjawab kalau semua orang di Denmark tentu tahu akan peristiwa itu. Namun pada saat kejadian itu ia sedang bersama PLE di Jerman. Mendengar hal itu Lenar sangat kaget, karena ternyata selama ini mereka salah orang, dan PLE ataupun gangster justice tidak ada hubungannya dengan kejadian kereta tersebut. Saat dicek di komputer ternyata benar saja, PLE dan orang yang mereka cari selama ini ternyata berbeda. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Markus. Tentu Markus sangat kecewa, karena ia telah salah menargetkan seseorang. Terlebih lagi kini mereka harus berurusan dengan gangster paling ditakuti di Denmark. Dengan rasa kecewa Markus langsung masuk ke kamar mandi, dan merusak semua barang yang ada di sana. Melihat itu Otto pun berusaha menenangkan Markus. Ternyata orang yang mereka cari selama ini adalah seseorang yang bekerja di stasiun kereta api itu, dan ia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark. Namun faktanya memang peristiwa pada saat itu murni sebuah kecelakaan biasa, tanpa ada yang merencanakannya. Keesokan harinya di rumah Siri kedatangan gangster justice. Mereka datang ke sana untuk mencari tahu di mana keberadaan Emen dan Otto. Siri yang terus dipatahkan jari-jarinya, akhirnya memberitahu di mana mereka. Tak berselang lama Markus yang sedang kelimpungan, ia merasa curiga dengan sekitar rumahnya. Lalu ia berlari ke dalam dan langsung menyelamatkan anaknya. Hingga terjadilah tembakan yang membabi buta. Markus yang terkena tembakan, lalu menyuruh Matilda untuk bersembunyi di kamar. Karena dirinya akan bertekad menghabisi mereka semua. Namun sayangnya Matilda berhasil dibawa oleh tandem sang ketua. Kemudian pada akhirnya Markus terpaksa harus menyerah karena Matilda dan Siri kini sudah ditangkap. Markus pasrah dan meminta mereka untuk membunuh dirinya saja. Namun saat mereka hendak menembak Markus, tiba-tiba Otto dan yang lainnya langsung menembak para gangster itu secara membabi buta. Tak ingin tinggal diam, Markus pun juga ikut membantu membantai mereka. Matilda yang terkena tembakan di lengan kiri, ia langsung dipeluk dan diangkat oleh Markus. Sementara ambulans akan datang beberapa saat lagi. Markus berkata kalau dirinya sangat meminta maaf kepada Matilda, dan Markus pun akhirnya tidak sadarkan diri akibat dirinya beberapa kali terkena tembakan. Tepat pada malam hari Natal, terlihat Markus dan yang lain sedang berkumpul. Markus dan Matilda kini sudah menganggap Otto dan yang lain adalah saudara mereka. Di balik itu si kakek yang hendak membelikan sepeda berwarna biru yang kita lihat di awal film, kini sudah mendapatkannya sebagai hadiah Natal. Yang kita tahu di sini adalah, sepeda milik Matilda telah dicuri. Gara-gara sepeda itu dicuri, menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, menjadi pencuri itu lebih menyedihkan dibanding menjadi pengemis. Jadi jangan mencuri ya guys, nanti dampaknya seperti kayak di film ini. Mungkin segitu aja dari gua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sayonara, sampai jumpa.